Halo semuanya, balik lagi di vlog gua. Hari ini gua lagi ada di Paskal 23 Bandung dan hari ini tuh sebenarnya ada launchingnya, general launching dari Citroen ya. Citroen, oke, kalau ngedengar kata Citroen ya oke, memang Citroen itu terkenal dengan suspensi, selalu itu yang dibawa-bawa dari Citroen ya. Dan di sebelah gue sekarang sudah ada, ini adalah Citroen isi3, mobil listriknya dari Citroen. Jadi hari ini gue bakal review mobil ini, seperti apa reviewnya, stay tune terus. Kalau kita ngobrolin mobil listrik, memang makin kesini mobil listrik memang makin digandrungi oleh masyarakat di Indonesia ya, termasuk juga mobil ini ya. Ini sebenarnya dia akan face to face sama Neta V itu. Tapi ini lebih kecil sebenarnya, lebih kecil. Kalau misalkan kita ngomongin Citroen isi3, sebenarnya basic dari mobil ini tuh sama banget sama C3 tuh, yang belakang tuh sama banget, basicnya sama. Jadi dimensinya tuh mirip banget. Jadi C3 dibikin elektrik sebenarnya gitu kan. Jadi bukan mobil baru misalkan basisnya tuh basis baru atau kayak gimana, enggak. Ini tuh memang basis dari C3 tapi dibikin elektrik gitu mesinnya. Udah selesai gitu aja gitu kan. Dan di sini juga berbagai macam warna, dan di sini kalau misalkan kita nanya berapa sih kapasitas baterai dari mobil ini? Mobil ini memiliki kapasitas baterai itu di angka hampir 30 kWh. Jadi 29, sekian kWh ya. Dan itu bisa mencapai jarak sampai 320 km. Kata Citroennya sih gitu, tapi nggak tahu ya real di jalannya seperti apa. Dan mesin listriknya ini dia bisa menghasilkan tenaga tuh sampai sekitar 57 HP, dan torsi maksimalnya itu bisa mencapai 143 Nm ya. Tapi kita belum buka kap mesinnya. Kita nanti bakal buka kap mesinnya dari mobil ini. Oke, kita lihat dari mukanya dulu deh. Muka oke, ini C3 banget, C3 banget mukanya ya, bener-bener plek-plekan. Ini C3, cuman bedanya apa, dan nggak ada bedanya kalau kita bandingin sama yang itu, mirip banget gitu, mirip banget. Cuman untuk apa namanya, untuk spesial di event kali ini, jadi sebenarnya lampunya ini aslinya dia bukan LED, sebenarnya bukan LED dan tidak ada fog lamp juga. Tapi untuk spesial hari ini pemesanan di Paskal 23 katanya, jadi di lampunya ini headlampnya dia dikasih LED. Ini tuh aftermarket kayaknya tuh. Kayaknya aftermarket ya, aftermarket. Ini bawahnya juga sebenarnya nggak ada fog lamp aslinya. Tuh, aslinya kayak gitu. Sorry, tuh sebelah. Itu yang abu-abu juga sama isi3 juga. Jadi itu yang aslinya tuh seperti itu. Jadi nggak ada fog lamp. Kalau sisanya sih mirip banget. Ya, sini logo Citroen DRL ya, mirip banget. Ini ada yang unik dari mobil ini. Mobil ini kan basicnya dari bensin ya. Ada satu yang bikin janggal, gue janggal apa unik sendiri. Nah, ini di sebelah sini, ini masih ada untuk masukin bensin, tapi nggak bisa dibuka karena mobil ini bukan bensin. Jadi ini tuh masih ada ditempel gitu. Ini tuh saluran untuk masuk ke tangki bensin. Ini sama seperti C3 yang bensin ya. Jadi ada di sini. Nah, unik. Tapi pengisian untuk baterainya itu di mana? Karena di sini tidak dijadikan untuk pengisian baterai. Jadi pengisian baterainya itu ada di sebelah kanan di sini nih. Nih. Dan baterainya tuh ada di sini. Nah, ini nggak bisa dibuka. Gua nggak megang kuncinya, jadi ini nggak bisa dibuka. Jadi pengisian baterainya tuh ada di sini. Jadi bukan di sebelah sana. Di sebelah sana tuh sebenarnya kenapa nggak dibikin ini ya? Nggak diratain gitu. Jadi biar nggak kelihatan apa? Biar nggak kelihatan ada dua yang beginian gitu. Oke, terus ground clearance. Ground clearance dari mobil ini pun memang sedikit berbeda. Itu kan dibanding C3 yang bensin. Kalau yang bensin karena di bawahnya dia tidak ada baterai, jadi dia bisa 180 mm tingginya. Tapi untuk yang ini no. Karena di bawah di kolong mobilnya dia ada baterai. Jadi ya apa? Dia lebih pendek 10 mm. Jadi itu 170 mm untuk ground clearance-nya. Ya, lebih pendek sedikit karena di kolongnya ada baterai sih sebenarnya. Bagian samping over fender, karena mobil ini crossover ya, udah ada over fender. Di sini juga ada lampu sen juga di fender ya. Ini tuh standar Eropa ya, karena mobil ini juga memang datangnya dari Eropa, Prancis gitu loh. Terus di sini ukuran velg dia menggunakan 15 inci dengan desain velg two tone polish, ada disc brake-nya juga. Dan di sini profil ban dia 195/65 ya, untuk
apa namanya, profil bannya. Di sini masih ada ornamen lagi, handle-nya masih cungkil. Di sini tidak ada lampu sein, kamera no. Di atas ada ini roof rail, tapi ya nggak bisa dipakai karena ini bukan ini ya, bukan. Tapi ininya unik nih, kayak tanduk. Terus nggak ada apa-apa lagi, nggak ada ornamen-ornamen yang aneh. Yang bagian belakang dia ukurannya sama aja, tapi dia masih menggunakan trombol, tidak ada disc brake-nya. Dan yang digembar-gemborkan oleh Citroen itu adalah suspensi, karena memang terkenal dengan suspensi yang nyaman ya untuk mobil-mobil yang datang dari Prancis. Kita sekarang lihat belakangnya. Yuk, bagian belakangnya juga ya mirip-mirip aja sama C3 ya. Lampu yang kemarin gue review juga begini, mirip-mirip banget. Lampu di sini ya. Dan di sini tidak ada LED sama sekali bagian belakang. Mobil elektrik tapi tidak menggunakan LED ya. Sini rear defogger bagusnya dia ada, tapi nggak ada upper spoiler. Di sini ada rear wiper logo Citroen. Sini EC3 elektrik C3 ya gitu loh. Sini nggak ada lagi, nggak ada apa-apa lagi. Kamera mundur ya, dia punya kamera mundur lah paling nggak ya. Paling nggak dia punya kamera mundur, meskipun mobil ini tidak menggunakan kamera 360. Kita buka bagasinya sekarang. Enteng. Di bawah apa sih? Oh, sensor parkir ada 2, terus ada reflektornya juga. Oke, bagasinya dia mirip ya. Besarnya mirip seperti C3 yang standar, yang bensin. Ada ininya juga, ada apa namanya? Ban serepnya juga masih kita masih bisa bersyukur karena dikasih ban serep. Ini asparator plastik, hard plastik ya. Oke, kita tutup lagi. Ya, emang di sini enteng ya si bagian ininya nih. Oke. Nah, itu bagian eksterior ya. Sekarang kita lihat bagian interior, apakah ada perbedaan antara mobil listrik dengan mobil konvensional. Bagian dalam, joknya ya. Tadi kata orang Citroennya katanya joknya lebih tebal. Dan ini empuk. Dan bagusnya dia pengaturan jok sudah ada yang namanya adjuster, tapi adjusternya tinggi banget. Lihat. Bisa setinggi ini. Tuh, masih nambah lagi. Tinggi banget. Wah, tinggi banget ini. Ini buat yang belajar kali ya. Kalau yang belajar mobil tinggi banget, yang ini jadi kelihatan jelas tuh kap mesinnya. Tapi kalau gue sih enggak ya. Tinggi begitu kayak bawa apa ya. Nah mentoknya cuma segini. Nah ini udah paling rendah tuh kayak gini ya. Ini transmisinya dia otomatis ya, otomatis. Dan di sini setirnya sudah dibalut kulit, joknya juga kulit bagus ya. Kulitnya juga oke sih, kualitasnya bagus. Dan ini headrestnya dia fix ya, karena ala-ala ini tuh sebenarnya apa sih, crossover, tapi joknya malah dibikin sporty gitu. Mau jadi kayak balap-balapan. Apa gara-gara dia ini ada ini ke rally kali ya. Oke, kita atur dulu posisi duduk. Sini ada apa aja. Kalau untuk dashboard ya memang di sini mirip banget dengan yang namanya C3 karena basicnya pun sama. Sini multimedianya, home, Android Auto, Apple CarPlay juga ada, AC-nya seperti ini. Dan di sini, nah instrumen cluster memang agak berbeda sama C3 karena mobil ini mobil listrik, jadi yang digunakan bukan bensin tapi baterai. Dan di sini range-nya dia masih sekitar 202 km lagi mobil ini bisa menempuh jaraknya. Terus sini AC, sini electric mirror ya. Sini ada fog lamp. AC-nya dia masih knob seperti ini ya. Masih knob. Nyala nggak sih? Enggak. Masih knob, ada heaternya karena mobil ini kan datangnya dari luar ya kalau nggak salah, India, mobil-mobil seperti itulah. Jadi ada heaternya. Di sini ada lampu hazard. Di sini ada power outlet, USB slot, nggak ada wireless charging. Dan di sini tidak ada tuas transmisi. Jadi tuas transmisinya itu pakai beginian. Ya, pakai congkelan kecil gitu. Di sini tidak ada parkir ya, tidak ada. Jadi cuman yang adanya cuma netral, mundur dan drive, udah gitu aja. Sama mode eco, selesai. Ini part brake masih otot ya, part brake-nya otot. Atas ya polosan aja. Ada vanity mirror-nya.
dynamic view. Oke, lampunya nggak nyala, tapi ada lampu ya. Cuman mobil ini memang belum dikasih yang namanya fitur ada sensing-sensingan, tidak ada di mobil ini ya. Tidak ada sensing-sensingan. Oke, sekarang kita pindah ke bagian, oh iya, setirnya ada audio string switch ya, buat teleponnya juga ada. Ada teleponnya juga. Oke, terus kita sekarang pindah ke bagian belakang. Tapi sebelum pindah, masih ada satu lagi yang janggal dari mobil ini sebenarnya. Jadi, dulu gue pernah nge-review yang C3, dan ini, nah ini udah, depannya tuh udah, apa namanya, udah auto down. Cuman, yang bagian belakang dia disimpan di sini, jadi tidak ada di sini. Dan di pintu belakang pun nggak ada, disimpannya di sini power window-nya. Nih, dah kita ke belakang yuk. Oke, bagian belakang. Ya, di sini nih jauh lebih empuk ya. Joknya jauh lebih empuk ketimbang yang depan. Dan memang terasa di sini lantainya jadi lebih tinggi, ya. Meskipun memang perbedaannya hanya sedikit, hanya 10 mm ya untuk ground clearance, tapi ini terasa banget. Jadi meninggi ya si lantainya. Dan di sini hampir flat floor, dan di sini juga apa namanya bahan joknya juga sama yang depan, jadi menggunakan kulit. Tapi yang disayangkan di sini seat belt bagian tengah dia masih menggunakan yang 2 titik dan tidak dikasih headrest untuk bagian tengah, karena mobil ini bisa mengakomodir 5 penumpang tapi tidak dikasih headrest. Jadi kalau misalkan kita duduk di tengah-tengah begini, wow, tengahnya juga enak ya. Ini kalau ada benturan dari belakang, karena kepala kita tidak dilindungi oleh headrest, ya paling enggak kepalanya patah gitu. Dia kalau ada kayak gitu. Kenapa sih nggak dikasih ya? Padahal kan bisa buat 3 orang di belakang gitu. Terus ini seatbelt 2 ya. Isofix nggak sih? Sebentar. Tapi tidak ada logo Isofix-nya. Yaudah deh, kita lihat di balik kap mesinnya yuk sekarang. Oke, kap mesinnya berat. Kap mesinnya berat dan pelatuknya ada di mana? Pelatuknya kecil sekali. Pelatuknya kecil, ditaruh di pojokan ya. Ini adalah ruang mesin dari EC3. Ya, banyak sekali ruang yang terbuka ya. Meskipun memang di sini bagusnya dia sudah dikasih cover. Ya, mobil ini sudah dikasih cover, terus di sini bolong-bolong kayak gini, dan ini tuh motor listriknya. Motor listrik itu ada di dalam, baterainya ada di kolong ya. Yang tadi gue bilang, baterai dari mobil ini tuh dia di angka 29 sekian ya, 29, sekian kWh. Jadi hampir 30 kWh untuk baterainya, dan mobil ini bisa mengeluarkan tenaga maksimal tuh sampai 57 HP dan torsi maksimalnya di angka 143 Nm ya. Dan itu semuanya dialirkan ke 2 roda depan tanpa transmisi apapun. Ya, langsung direct ke depan ya. Jadi motor listriknya ditaruhnya di depan, bukan di belakang seperti Wuling REV. Oke, kita tutup lagi sekarang. Sekarang nih kita lihat sininya. Untuk pengecasan, sini. Untuk pengecasannya dia AC/DC ya. Tuh. Nih ada dua port kayak gini. Ini tuh AC/DC, mau AC mau DC bisa untuk ngecasnya ya. Dan tadi apanya yang nggak kelihatan nih sebelah sini biar kelihatan tuh. Jadi ini tuh bisa pengecasannya AC/DC ya, mau pakai listrik rumah atau kayak gimana juga bisa. Ya, ditaruhnya di sini. Tempat bensinnya di sana, tapi nggak bisa dibuka. Dan mobil ini tuh kalau misalkan di charge itu minimal sekitar 5.500 watt ya untuk di rumah. Katanya sih gue dengernya seperti itu. Kalau di luar sana beberapa brand ada yang bisa 2.000, 3.000 tapi kalau ini dia harus 5.500. Kalau mau cepat ya datangnya ke SPKLU. Jangan di rumah. Kalau di SPKLU mungkin di bawah 1 jam mobil ini bisa penuh untuk mengisi baterainya. Untuk harga mobil ini tuh dibanderol di OTR 381 jutaan aja. Jadi masih di bawah 400 juta kita dapat mobil Citroen elektrik. Ya, dengan segede gini. Ya, kalau misalkan kita ingat-ingat lagi, kalau Wuling REV itu lebih ke mobil-mobilan ya, karena kecil banget. Tapi kalau ini lebih ke mobil beneran ya, mobil elektrik yang bentuknya memang mobil beneran gitu, nggak kayak Wuling REV. Kalau Wuling REV kan kita kayak bawa mobil-mobilan, tapi kalau ini berasa bawa mobil beneran gitu. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu review gue kali ini tentang makhluk ini. Semoga videonya bermanfaat, dan yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gue. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.